Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat, dan simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi di dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada kami keadaan yang baik sebagaimana kami ada saat ini. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kiranya berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakannya berdasarkan terjemahan baru edisi yang kedua. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terpujilah nama Tuhan. Syukur, sukacita, dan doa. Bapak Ibu Saudara, sinisme itu bisa menjadi jalan keluar yang sangat mudah di saat kita diperhadapkan dengan pemikiran atau situasi yang tidak kita setujui. Semakin kita sinis, kemudian itu akan membuat kita bisa semakin menghakimi orang lain atas tindakan mereka. Dan jikalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa bertumbuh menjadi seorang yang angkuh, pun juga menjadi seorang yang arogan gitu. Nah, penawar dari pemikiran seperti ini tentunya bukan dengan menjadi benar begitu ya di dalam segalanya, merasa pendapatnya lah yang paling benar tentang segala sesuatu. Tapi sebaliknya, cara untuk pulih dari hati yang sinis adalah dengan bersyukur. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa dengan menuliskan jurnal syukur, itu akan melatih diri kita untuk tidak gampang sinis, tidak gampang pesimis menghadapi kenyataan yang ada di dunia ini. Jika kita bersyukur, kita akan mengalihkan fokus kita yang tadinya dari diri kita sendiri, kemudian fokusnya kita taruh kepada Tuhan. Saat kita bersyukur atas sesuatu, kita tidak lagi menghakimi dengan tidak seharusnya. Kita bisa belajar untuk menghargai apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini Rasul Paulus menyampaikan beberapa nasihat bagi jemaat di Tesalonika. Nah, di dalam teks yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mendorong jemaat di Tesalonika untuk terus bersyukur atas siapa Tuhan dan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Rasul Paulus meminta mereka untuk terus bersukacita juga. Nah, bagaimana mungkin ini dilakukan di tengah segala situasi yang mereka alami? Entah itu situasi yang menyenangkan pun juga situasi yang tidak menyenangkan. Nah, bagi Rasul Paulus, hanya oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Karena anugerah Tuhan itulah itu yang akan membuat kita bisa bersukacita. Akan selalu ada hal yang bisa membuat kita bersukacita. Nah, semakin kita bersyukur dan bersukacita, kita akan terhubung lebih dekat lagi dengan hati dan keinginan Tuhan. Kita akan terhubung dengan Tuhan lebih dalam lagi dan memungkinkan kita untuk semakin bertekun di dalam doa. Karena kunci dari rasa syukur dan sukacita itu ada di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa.
melalui waktu hening kita dengan Tuhan, melalui waktu berefleksi kita bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui relasi kita dengan Tuhan di dalam doa itulah rasa syukur dan sukacita itu bisa muncul. Dan rasa syukur dan sukacita tersebut yang akan mendorong kita untuk semakin ingin berelasi dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu mengenai 3 hal ini begitu ya, sangat sering mungkin sudah kita dengar. Sehingga ini merupakan hal yang mudah untuk dikatakan, mudah untuk kita mengerti, tapi belum tentu mudah untuk kita melakukannya. Nah, maka pertanyaan refleksinya bagi setiap kita adalah, di dalam hal apa saja kita perlu bertumbuh? Di dalam mengucap syukurkah? Di dalam merasakan sukacitakah? Atau di dalam kehidupan doa kita bersama Tuhan? Mana dari ketiga hal ini yang kita merasa kita masih perlu bertumbuh di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, mari kita menilik ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur jikalau pagi hari ini kami kembali diingatkan tentang rasa syukur, sukacita, dan berdoa. Tuhan, ketiga hal ini merupakan hal yang mungkin sering kami dengar, bahkan kami mengerti begitu ya, tapi dalam kehidupan kami akui kami terkadang luput melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami luput untuk bersyukur, untuk bersukacita, bahkan untuk menjalin relasi yang dekat dengan Engkau melalui doa. Tapi Tuhan, hari ini kami mau bertumbuh di dalam ketiganya, sehingga kami dari hari ke hari boleh semakin menjadi anak-anak yang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Teruslah bersama kami ya Allah Roh Kudus, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap tanggung jawab yang boleh kami lakukan hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan kita di pagi hari ini. Selamat belajar kembali untuk bersyukur, bersukacita, dan tekun di dalam doa. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.